Halo teman-teman, nama saya Pradya. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang berada di Indonesia. Ya, kita mulai. Di video ini akan dibagikan beberapa bagian dalam satu kerajaan, yaitu letaknya, peninggalannya, raja-rajanya, sejarahnya, dan dalam sejarah ini adalah masa kejayaannya, pembangunan dulu, masa kejayaannya, setelah itu runtuhnya raja tersebut. Ya, kita mulai. Kerajaan pertama yang kita bahas adalah Kerajaan Salakanagara. Kerajaan ini letaknya di Teluk Lada, Condet, dan di Gunung Salak. Bisa tiga-tiganya. Jadi, peninggalan dari kerajaan ini merupakan situs Cihunjuran atau Menhir Cihunjuran. Juga Prasasti Kawali Salakanagara dan Menhir Tugu Salakanagara. Kerajaannya merupakan Dewarman pertama, Dewarman kedua, Dewarman ketiga, Dewarman keempat, Dewarman kelima, Dewarman keenam. Kerajaan Salakanagara ini didirikan pada tahun 130 Masehi. Ini didirikan dengan seorang pedagang dari India yang bernama Dewarman bertemu dengan Putri Pohaci, yaitu anak dari Akitirem, seorang kepala daerah. Kerajaan Salakanagara ini runtuhnya pada saat penguasaan Raja Dewarman ke-8. Ini terjadi gara-gara Kerajaan Salakanagara berada di bawah pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan yang kedua yang kita akan bahas adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini letaknya di Kalimantan Timur dan peninggalannya merupakan Prasasti Yupa Muarakaman pertama sampai ke-7. Dan untuk raja pada kerajaan ini, oh my god. Sekarang untuk sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini didirikan oleh seseorang bernama Maharaja Kutungga. Maharaja Kutungga ini merupakan kepala suku. Namun sistem pemerintahan pada Kerajaan Kutai ini belum sistematis dan teratur. Tapi semua itu sudah teratur dan sistematis dengan anaknya pada saat anaknya berkuasa, yaitu Asowarman. Setelah pemerintahan Asowarman selesai, pemerintahan Kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya, yaitu Brahma Lawarman. Dan masa kejayaan Kerajaan Kutai ini terjadi pada di bawah kekuasaan Mulawarman. Warman ini beliau orangnya dermawan dan baik yang mendonasi 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini runtuh karena ditaklukkan oleh warganya sendiri yang beradut Islam. Dan Kerajaan Kutai digantikan jadi Kesultanan Kutai. Kerajaan Hindu ketiga yang pada Indonesia yang kita akan bahas adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini letaknya pada Sungai Citarum, Jawa Barat, dan peninggalannya merupakan Prasasti Ciaratun. Rajanya merupakan Jaya Singawarman yang pertama, kedua adalah Dharmaya Warman, ketiga adalah Purna Warman, keempat adalah Wisnu Warman, kelima adalah Indra Warman, keenam adalah Chandra Warman, ketujuh adalah Surya Warman, ke-8 adalah Kerta Warman, ke-9 adalah Suda Warman, ke-10 adalah Hariwangsa Warman, ke-11 adalah Nagajaya Warman, ke-12 adalah Lingga Warman. Untuk sejarah Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara ini didirikan pada abad ke-5 yang didirikan oleh seorang pendatang asal India bernama Raja Diraja Guru Jayasingawarman. Raja Jayasingawarman meninggalkan kuasaannya menjentuk menjadi petapa dan kuasaannya alihkan kepada anaknya yaitu Raja Dharmaya Warman. Masa kejayaannya terjadi dengan raja ketiga yaitu Raja Purna Warman yang terkenal sebagai sosok raja yang berwibawa dan cerdas. Atas kekuasaan Raja Purna Warman, beliau mengatasi soal banjir, membuat ekonomi kerajaan terbilang maju dengan pesat dan mempersembahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada saat kekuasaan Lingga Warman,
yang mengalihkan kekuasaannya kepada membantunya yang sedang membuat kerajaan Sunda. Kerajaan Hindu yang berada pada Indonesia yang keempat yang kita akan bahas adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini berada pada Malang, Jawa Timur. Tinggalannya merupakan Candi Singasari. Dan Raja Kerajaan Singasari merupakan yang pertama merupakan Ken Arok, yang kedua Mas Anusapati, yang ketiga adalah Tohjaya, yang keempat adalah Wisnuwardana, yang kelima adalah Kertanegara. Sejarah Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari dimulai dengan awalnya Ken Arok. Ken Arok merupakan pengawal dari Tunggul Ametung, seorang akudi Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menjadi Aku Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerah kekuasaan kepada Ken Arok dan kerajaan dipindah ke Singasari. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel yang ada pada akhirnya dikenal dengan kerajaan Singasari. Masa kejayaannya terjadi pada saat kekuasaan Raja Kertanegara, di mana ia ingin menemukan cita-citanya, yaitu pertama, perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Kedua, merupakan pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang lebih terkenal dengan ekspedisi Pamalayu. Yang ketiga merupakan menetapkan struktur pemerintahan Singasari. Yang keempat merupakan agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Keruntungnya kerajaan Singasari terjadi pada saat tentara Singasari dikirim keluar wilayah untuk berekspedisi, sehingga di wilayah kerajaan Singasari diserang oleh Jakyat Wang, seorang adipati di Kediri. Sekarang untuk kerajaan kelima dan kerajaan terakhir yang kita akan membahas, yaitu kerajaan Mojopahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang hampir menyelimuti seluruh Nusantara. Ia peninggalannya merupakan kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma. Yaitu juga candinya juga seperti Candi Tikus, Candi Panataran, dan Candi Jabung. Sekarang untuk Raja Kerajaan Majapahit. Raja pertama yang merupakan Raden Wijaya, raja kedua yang merupakan Srijaya Negara, yang ketiga yang merupakan Tribu Wana Tunggadewi, yang keempat merupakan Hayam Wuruk, yang kelima merupakan Wikramawardhana, yang keenam merupakan Dyah Ayu Kencana Wungu, yang ketujuh merupakan Prabu Brawijaya ke-1, yang ke-8 merupakan Prabu Brawijaya ke-2, yang ke-9 merupakan Prabu Brawijaya ke-3, yang ke-10 merupakan Prabu Brawijaya ke-4, yang ke-11 merupakan Prabu Brawijaya ke-5, yang ke-12 merupakan Prabu Brawijaya ke-6, yang ke-13 adalah Prabu Brawijaya ke-7. Sekarang untuk sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada saat runtuhnya Kerajaan Singasari. Akibat pemberontakan Jakyat Wang, Adipati Kediri, Wijaya yang meminta bantuan kepada Adipati Madura yang bernama Arya Wiraraja untuk membalas dendam. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Wijaya kemudian kembali ke Singasari dan mengaku ingin mengabdikan diri kepada Jakyat Wang. Jakyat Wang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Saat membabat hutan tarik untuk dijadikan pedesaan, Ranjau menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan itu yang dibangun kemudian diberikan nama Majapahit. Dalam perkembangan penduduk dari Tumapel dan Daha mulai berkedatangan untuk tinggal ke Majapahit setelah membahas dendam terhadap Jakyatan dan mengusir pasukan Cina utusan Kubilai Khan dari tanah Jawa. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit, yang merupakan banyak wilayah ditaklukkan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tak meletusnya perang Paragereg
semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Dan dengan itu kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527. Setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Ini adalah akhir perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia. Sekian ya teman-teman. Dadah.